Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu dosen yang saya hormati, singkatnya teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah kajian kitab tafsir kontemporer dengan tema metodologis dan corak tafsir dalam kitab tafsir Imam Sya'rawi. Sebelum kita membahas bagaimana corak metodologis kitab tafsir Asy-Sya'rawi, marilah kita bahas dulu bagaimana biografi beliau. Adapun biografi singkat beliau, nama lengkap beliau adalah Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ia lahir 16 April 1911 di desa Dakadus, Mesir. Ia lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Walaupun sederhana, disebutkan bahwa nasab keluarganya itu bersambung sampai cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Walaupun beliau memiliki keturunan sampai ke Rasul, namun beliau itu memiliki sifat-sifat yang sangat sederhana. Kehidupan beliau sehari-hari bertani, bermain dengan anak-anaknya. Terkenal bahwa ayahnya ini sering ikut pengajian-pengajian ke majelis ilmu seperti masjid, madrasah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, beliau bertekad untuk membuat anaknya itu menjadi anak-anak yang alim. Adapun pendidikan anak-anaknya itu pendidikan Imam Sya'rawi maksudnya, sejak kecil ia sudah belajar di kampung halamannya. Saat usia beliau 10 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Adapun pendidikan formalnya, beliau itu sekolah di sekolah bernama Al-Azhar Al-Qadik. Ini tempat beliau melakoni sekolah dasar dan sekolah menengah. Dari sekolah dasar dan sekolah menengah ini sudah tampak kecerdasan dalam diri Imam Sya'rawi. Oleh sebab itu, setelah lulus dari sekolah menengah itu, ayahnya berkeinginan untuk melanjutkan anaknya kuliah sampai Al-Azhar. Ketika orang tuanya ingin mendaftarkan beliau ke Al-Azhar, beliau menolaknya. Awalnya menolak karena beliau ingin menjadi seorang petani bersama saudara-saudaranya di kampung halamannya. Namun ayahnya terus mendesak Imam Sya'rawi untuk melanjutkan ke Al-Azhar. Imam Sya'rawi memiliki banyak alasan atau membuat banyak syarat kepada ayahnya. Yang pertama, Imam Sya'rawi menyuruh ayahnya untuk membelikan buku-buku yang mahal yang membuat ayahnya itu tidak mampu. Beliau mengatakan bahwa menyuruh ayahnya untuk membelikan buku-buku yang akan digunakan ketika kuliah di Al-Azhar. Padahal buku-buku itu tidak digunakan. Beliau berbohong kepada ayahnya karena saking tidak inginnya kuliah di Al-Azhar. Namun karena keinginan kuat ayahnya, beliau memberikan buku-buku itu kepada Imam Sya'rawi walaupun harganya mahal. Alasan kedua atau syarat kedua, Imam Sya'rawi berpura-pura sakit. Dijelaskan bahwa beliau menaruh cabai di matanya supaya matanya itu bengkak, karena pada saat itu salah satu syarat untuk sekolah di Al-Azhar
itu cek kesehatan. Nah, namun walaupun mata beliau bengkak-bengkak atau sakit, di sana di Al-Azhar tetap meloloskan mahasiswa bagaimanapun kondisinya. Nah, di Al-Azhar beliau masuk ke jurusan atau ke fakultas bahasa Arab. Nah, di sana beliau memperdalam ilmu-ilmu bahasa yang awalnya sudah tampak pada masa sekolah, sudah tampak bakat beliau dalam puisi, syair, dan lain sebagainya. Jadi pada saat di Azhar beliau itu mendapat banyak sekali prestasi. Asy'arawi juga terkenal sering mengaitkan ayat-ayat Quran dengan masalah-masalah sosial dan ilmu-ilmu seperti ilmu sains. Nah, oleh karena itu beliau memiliki banyak sekali karya-karya dalam bidang tersebut. Dan beliau wafat 17 Juni 1998 dan pada usia 87 tahun dan dimakamkan di desanya itu Dakadus. Kita lanjut ke karya-karya dari Imam Asy'arawi. Perlu diketahui bahwa sebagian besar karya-karya Imam Asy'arawi itu tidak ditulis langsung oleh beliau, melainkan ditulis oleh para murid-murid beliau. Di antaranya yang pertama itu tafsir Asy'arawi. Sebagaimana kita tahu bahwa tafsir ini merupakan karya fenomenal dan karya paling terkenal lah oleh Imam Asy'arawi. Yang kedua itu Mukjizat Al-Quran yang berisi tentang kemujizatan yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya ketiga Min Faid Ar-Rahman yang memiliki 4 jilid 1-4 yang berisi tentang tafsir dan renungan mendalam terkait ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang terdapat dalam surah Ar-Rahman. Keempat, Al-Haya Al-Maut yang berisi tentang tafsir tentang kehidupan dan kematian. Selanjutnya Al-Ghaib yang berisi tentang hal-hal yang gaib. Yang keenam, Al-Qada wal Qadar yang berisi tentang qada-qadar. Ketujuh, Al-Akhyar wa Asyar tentang konsep-konsep kebaikan dan keburukan. Kedelapan, Yaumul Qiyamah yang berisi tentang tafsir ayat-ayat tentang hari kiamat. Yang kesembilan, Ad-Du'al Mustajab yang berisi tentang doa-doa yang mustajab dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi karya-karya dari Imam Asy'arawi. Hanya ini yang saya cantumkan. Kita lanjut ke latar belakang penulisan kitab tafsir Asy'arawi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa karya-karya Imam Asy'arawi kebanyakan ditulis oleh murid-muridnya. Salah satunya itu adalah kitab tafsirnya sendiri. Yang dimana pada awalnya kitab tafsir ini bukanlah sengaja ditulis oleh Imam Asy'arawi menjadi sebuah kitab, melainkan kitab ini dibukukan oleh murid-muridnya dari ceramah-ceramah, pidato-pidato dan khutbah yang disampaikan langsung oleh Imam Asy'arawi dan dari media-media seperti televisi dan lain sebagainya. Oleh karena itu pertama-tama tafsir-tafsirnya itu diterbitkan melalui majalah yang namanya itu majalah Al-Riwayah. Setelah kumpulan ceramahnya itu dibuat menjadi majalah, kemudian kumpulan ceramah-ceramahnya itu juga dibuat buku serial dengan mengambil judul Khawatir Haulal Qur'anil Karim yang diterbitkan oleh penerbit Dar Al-Mayu Wataniyah pada tahun 1982. Setelah majalahnya itu laris dan banyak dibaca, akhirnya pada tahun 1991 tafsirannya yang dalam ceramah-ceramah itu dibuat suatu kitab tafsir oleh muridnya. Oleh muridnya dengan judul Khawatir Asy'arawi Haulal Qur'an Al-Karim, yang artinya itu renungan-renungan Asy'arawi seputar Al-Qur'an Al-Karim. Kita lanjut ke sistematika penulisan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa
dalam sebuah kitab pasti didahului oleh sebuah pendahuluan atau mukaddimah. Dalam kitab Tafsir As-Sarawi itu sekitar penulisannya itu sekitar 26 halaman yang berisi tentang pendapatnya tentang tafsirannya, terus berisi tentang menjelaskan tentang keagungan Al-Quran, bagaimana sejarah Al-Quran, mujizat Al-Quran, serta berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu tafsir. Ini dijelaskan dalam mukaddimah kitab tafsir. Selanjutnya beliau menjelaskan ta'awuz. Beliau menjelaskan tafsiran-tafsirannya. Setelah itu beliau menjelaskan surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi kitab tafsirnya ini dicetak dengan beragam jilid. Ada yang dicetak dengan 29 jilid, ada yang 15 jilid, ada yang 22 jilid, ada yang 27 jilid. Itu diterbitkan sesuai dengan penerbitnya. Beda penerbit maka beda juga jilidan yang dihasilkan. Kita lanjut ke metode tafsir. Adapun dalam kitab tafsir ini menggunakan metode pertama, menggunakan metode tafsir tahlili. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pada masa pertengahan atau bahkan kontemporer sudah mulai menafsirkan Al-Quran secara rinci atau tahlili, di mana mereka itu menjelaskan ayat per ayat secara rinci sehingga membuat membuat pembacanya itu lebih mendalam pemahamannya terhadap makna ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya menggunakan metode bil ma'tsur dan ra'i. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam metode bil ma'tsur itu beliau menafsirkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dengan pendapat sahabat, pendapat tabi'in dan tabi'in, dan juga beliau menggunakan ra'yunya tidak lupa setelah beliau mencantumkan riwayat-riwayat dari sahabat tabi'in, beliau menggunakan pendapatnya sendiri di bawahnya. Selanjutnya itu metodenya itu beliau juga menjelaskan asbabun nuzulnya. Contohnya itu ketika beliau menafsirkan Quran surah Al-Maidah ayat 93. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw ahsanu. Allahu yuhibbul muhsinin. Dalam tulisannya itu beliau menjelaskan bahwa Allah menurunkan ayat ini untuk menenangkan orang-orang beriman yang bertanya pada masa itu tentang bagaimana hukum saudara-saudara mereka yang meninggal atau syahid dalam perang karena mengkonsumsi alkohol. Jadi pada masa itu para sahabat kan belum diturunkan syariat minum khamar itu diharamkan. Para sahabat itu meminum khamar, terus ada sahabat yang syahid. Sahabat yang lain itu khawatir karena pada saat ada yang sahabat yang syahid turun ayat ini. Mereka khawatir bahwa sahabat yang taat itu, yang syahid itu mendapat hukuman, mendapat dosa. Oleh sebab itu diturunkanlah ayat ini untuk menenangkan mereka bahwa sebelum ayat ini diturunkan bahwa sahabat-sahabat yang mati itu tidak dihukum karena ayat ini belum turun pada masa itu. Selanjutnya metodenya itu juga menjelaskan makna bahasa. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 dijelaskan bahwa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Di sini dijelaskan yang fokusnya ini tentang tuqsitu. Dijelaskan dalam tafsir ini kan bisa dilihat bahwa qasitu ini berasal dari qasata yaksutu iston kusuton. Dijelaskan di sini. Metode selanjutnya itu dalam tafsir itu mencantumkan qiraat. Di mana contoh yang saya ambil di sini yaitu tentang surah Al-Fatihah ayat 4 itu Maliki Yaumiddin. Di sana dijelaskan bahwa Maliki Yaumiddin ini memiliki dua bacaan, yang mana malakannya itu bisa dipanjangkan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Itu dijelaskan
oleh Imam Syarawi dalam tafsirnya. Lanjut ke corak penafsiran. Dalam tafsir As-Syarawi dijelaskan bahwa corak yang digunakan ini adalah adabi al-ijtimai, yang dimana tafsirnya ini bersifat sosial kemasyarakatan, dengan tujuan menginginkan adanya perubahan yang positif dan progresif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, tafsirnya ini menggunakan corak bahasa, sebagaimana yang kita tahu bahwa pada sisi keilmuan Imam Syarawi kan beliau kuliah bahasa, senang bahasa, otomatis dalam tafsirnya itu juga banyak beliau menggunakan corak-corak kebahasaan di sana. Selain itu, ada yang juga berpendapat bahwa tafsirnya itu bercorak tarbawi al-islahi atau pendidikan. Hal ini biasa kita lihat karena dalam tafsirnya itu banyak mengandung nasihat yang mendidik ke arah yang lebih baik. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan bisa di komen di mana letak salahnya. Apabila ada saran bisa di komen juga. Mungkin cuma ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.